Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke jawaban yang pertama, itu ada jalur perdagangan. Islam pertama kali masuk lewat jalur perdagangan. Para pedagang muslim dari Arab, India, Persia hingga China itu menetap di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Mereka juga tidak hanya berdagang saja, tetapi juga mengenalkan ajaran Islam lewat interaksi sehari-hari dan pembangunan masjid atau musola. Lalu yang kedua itu ada pernikahan atau perkawinan. Banyak sekali pedagang muslim yang menikahi perempuan lokal, terutama di kalangan bangsawan. Sebelum mereka menikah, biasanya pihak keluarganya itu harus masuk ke Islam dulu. Nah, dari sinilah Islam semakin mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada tasawuf. Para ulama sufi menyebarkan agama Islam dengan cara yang lembut, terus menyesuaikan dengan tradisi lokal. Nah, sehingga ajarannya itu mudah dipahami. Untuk contoh tokohnya itu siapa? Itu ada Sunan Panggung. Lalu yang keempat itu ada jalur pendidikan. Pesantren dan pondok menjadi pusat utama untuk kita belajar agama. Santri yang sudah menimba ilmu di pesantren lalu ia pulang ke kampung halaman untuk berdakwah. Nah, dari situlah Islam menyebar semakin luas. Lalu yang kelima itu ada jalur kesenian. Media seni seperti wayang, gamelan, tembang juga itu dipakai sebagai sarana dakwah oleh siapa? Oleh Sunan Kalijaga. Beliau juga menggunakan cerita pewayangan, tetapi juga disisipkan ajaran agama Islamnya. Lalu yang terakhir atau yang keenam itu ada politik. Masuk Islamnya para raja ikut mendorong rakyatnya untuk ikut beragama Islam. Ada pepatah, agama raja adalah agama rakyat, yang menggambarkan kuatnya pengaruh politik dalam penyebaran agama Islam. Lanjutnya, untuk jawaban nomor 2, itu Islam tidak mengenal kasta. Salah satu daya tarik utama ajaran agama Islam itu adalah tidak adanya perbedaan kasta ataupun tingkatan. Semua manusia itu dianggap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan itu hanya satu, yaitu amal perbuatannya. Hal ini sangat berbeda dengan sistem sosial pada masa Hindu dan Buddha yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu seperti bangsawan, terus rakyat biasa hingga ke budak gitu kan. Terus kehadiran Islam yang menekankan persamaan derajat manusia membuat banyak orang itu merasa lebih dihargai. Nah, sehingga mereka itu tertarik untuk memeluk agama Islam ini. Lalu yang kedua itu penyebarannya dengan cara yang damai. Islam di Indonesia itu berkembang tanpa melalui peperangan ataupun paksaan. Sebaliknya, Islam disebarkan itu melalui jalur yang damai seperti tadi, perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, terus ada tasawuf sama politik. Tidak ada unsur kekerasan. Lalu masyarakat itu bisa menerima ajaran Islam dengan hati yang tenang. Justru mereka merasa nyaman karena para mubalignya itu menyesuaikan dakwahnya dengan budaya setempat, sehingga Islam tampak bersahabat dan mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ibadah yang sederhana. Ajaran-ajaran dalam Islam relatif sederhana untuk dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Ibadah pokok seperti salat, puasa, zakat itu bisa dijalankan tanpa membutuhkan uang yang besar atau yang susah dilaksanakannya. Kesederhanaan inilah yang membuat Islam itu lebih mudah diamalkan oleh masyarakat luas, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat biasa. Lalu yang terakhir itu runtuhnya kerajaan Hindu dan Buddha. Faktor lain yang mendukung berkembangnya Islam adalah melemahnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Setelah pengaruh politik dan kekuasaan mereka mulai surut, lalu muncul kerajaan-kerajaan Islam yang semakin memperkuat posisi agama ini. Saat raja atau penguasa memeluk agama Islam, rakyat pun ikut mengikuti keyakinannya. Nah, dari sinilah Islam tumbuh menjadi agama mayoritas di berbagai daerah di Nusantara. Lalu jawaban yang ketiga itu integrasi Islam dan budaya lokal adalah proses percampuran, penyesuaian, dan dialog antara ajaran Islam dengan tradisi
kebiasaan dan kearifan lokal suatu masyarakat. Lalu dalam sejarah penyebaran Islam, ajaran agama ini sering tidak datang dalam bentuk yang kaku, melainkan berinteraksi dengan budaya yang sudah ada, sehingga menghasilkan corak Islam yang beragam di berbagai wilayah. Nah, untuk contoh integrasi Islam dan budaya lokal itu ada wayang kulit. Nah, sudah disebutkan tadi, Sunan Kalijaga itu menggunakan pertunjukan wayang sebagai media dakwah dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita Ramayana atau Mahabharata. Tradisi tahlilan, nah doa bersama untuk orang yang meninggal dengan tahlil dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dipadukan dengan gotong royong dan selamatan Jawa. Lalu soal yang terakhir yaitu penyebaran agama Islam. Salah satu penyebaran agama Islam itu ada Sunan Kalijaga. Beliau memiliki nama asli Raden Said Putra Adipati Tuban. Nah, pada masa mudanya beliau pernah menyimpang dari jalan kebenaran hingga akhirnya beliau itu bertemu dengan Sunan Bonang yang kemudian membimbingnya untuk bertaubat dan mendalami Islam. Setelah itu, Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berdakwah dengan cara yang lembut, bijaksana, terus penuh toleran. Beliau juga tidak menolak budaya Jawa yang sudah ada, melainkan beliau mengislamkannya sehingga masyarakat itu mudah menerima ajaran Islam tanpa kehilangan identitasnya ataupun tradisinya gitu kan. Lalu dalam dakwahnya Sunan Kalijaga itu memanfaatkan kesenian seperti wayang kulit, gamelan, dan juga tembang Jawa yang diisi dengan pesan-pesan tauhid, terus akhlak, serta ajakan untuk memperkuat iman kita. Lalu beliau juga mengubah tradisi lokal seperti selamatan dan sekaten itu agar bernuansa lebih ke Islami. Dengan pendekatan inilah budaya ini Islam berkembang pesat di tanah Jawa. Hingga saat ini banyak tradisi Jawa yang masih dipengaruhi dakwah Sunan Kalijaga, sehingga beliau dikenal sebagai tokoh yang berhasil menyebarkan agama Islam dengan cara damai melalui akulturasi budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.